Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat senantiasa. Baiklah, kali ini pembelajaran bahasa Indonesia akan disampaikan oleh dua orang guru, yaitu saya sendiri, Ustadzah Wirda, dan juga Ustadz Rizal. Silakan disimak berdasarkan pengajar masing-masing. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 MIPA 1 sampai kelas MIPA 3. Silakan diperhatikan baik-baik dan dibuka LKS-nya masing-masing. Sekarang kita masuk di bab 2, yaitu tentang cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini termasuk teks narasi, jenisnya adalah narasi sugestif. Mari kita simak materi selanjutnya. Silakan dibuka LKS halaman 17. Kemudian perhatikan sebentar background yang ada di dalam video ini. Coba kalian perhatikan apa yang ada dalam imajinasi kalian ketika melihat pemandangan ini. Nah, imajinasi kalian itu bisa kalian tuangkan menjadi sebuah teks yang namanya adalah teks narasi. Mari kita simak apa itu teks narasi. Jadi, teks narasi adalah bentuk teks yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian yang disusun menurut urutan peristiwa dan waktu. Jadi misalnya menceritakan tentang kisah seorang anak kecil, kemudian dia menjadi remaja, menjadi dewasa, dan seterusnya. Itu adalah urutan peristiwa dan juga disusun berdasarkan urutan waktu. Teks narasi dibagi menjadi dua macam, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Nah, narasi ekspositoris ini disebut juga sebagai teks narasi yang non-fiksi karena mengisahkan rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi dan nyata. Sedangkan narasi sugestif adalah narasi yang mengisahkan suatu hasil rekaan, imajinasi, atau khayalan pengarang sehingga disebut narasi sugestif atau fiksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita hasil rekaan, imajinasi atau khayalan pengarang. Sehingga teks cerita fantasi ini termasuk teks narasi sugestif atau narasi fiksi. Syarat suatu cerita bisa disebut cerita fantasi adalah sebagai berikut. Nah, macam-macam ciri-ciri ini yang paling penting, yang paling menonjol adalah adanya keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Kemudian ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang. Jadi pengarang bisa dibebaskan untuk menghayal setinggi-tingginya asalkan tetap sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Kemudian bisa menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Misalnya bisa menggunakan ruangan luar angkasa, ruangan di bumi, dan lain sebagainya. Bisa menggunakan waktu masa lalu, masa depan, sekarang, dan sebagainya. Kalian bisa mengkreasikan sesuai dengan khayalan kalian. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu latar sezaman dan lintas zaman. Sedangkan berdasarkan isi cerita, bisa dibagi menjadi dua, yaitu total dan sebagian atau irisan. Kalian bisa membaca tabel yang ada di halaman 18. Silakan disimak. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi. Yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh dan penokohan, ketiga alur, keempat latar, dan yang kelima amanat. Tema adalah ide pokok suatu cerita, tokoh adalah pemeran yang ada dalam cerita, penokohan yaitu watak tokoh dalam cerita, alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian, latar adalah waktu, suasana, dan tempat terjadinya peristiwa, sedangkan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita tersebut. Oke, sekian dulu materi untuk hari ini.
Dan ada tugas untuk kalian. Yang pertama, kalian baca teks cerita fantasi berjudul Ruang Dimensi Alpha. Kalian cari unsur-unsurnya, kemudian ceritakan kembali cerita tersebut secara singkat. Silakan dikerjakan tugasnya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom pertanyaan yang ada di link. Kemudian tugasnya disimpan dulu, nanti ketika tatap muka bisa kalian kumpulkan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pertemuan Bahasa Indonesia, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Nampaknya suasana kita sangat berubah dan sangat berbeda. Minggu yang lalu kita bisa tatap muka, tapi minggu ini kita harus sabar dan istiqomah dulu. Kita taat aturan dan kita taat regulasi. Tapi itu semua tidak boleh mengecilkan hasrat kita untuk belajar. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pengajaran tentang teks narasi, lebih spesifiknya ke kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan sebuah ciri kebahasaan dari teks narasi. Dan itu kita tahu, teman-teman, banyak sekali yang salah tentang kalimat langsung. Sehingga kita harus mengkajinya dengan tepat. Oke. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang secara cermat menirukan apa yang diujarkan oleh orang, atau kalimat berita yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain dengan langsung menirukan, mengutip, atau mengulang kembali ujaran dari sumber tersebut. Ciri kalimat langsung. Penulisan kalimat petikan diapit oleh tanda baca petik 2, bukan tanda petik 1. Kita ingat, tanda petik 2. Oke, contoh. Yang saya kasih tanda benar, ini berarti kalimatnya sudah betul. Aku ingin sekolah. Di sini ada tanda petik 2, dan di sini juga ada tanda petik 2, dan ini diakhiri dengan tanda seru. Arya berteriak di tengah lapangan. Kita akhiri dengan tanda petik. Nah, teman-teman, kalian harus menulis atau mempraktekkan kalimat langsung seperti ini. Jika salah, seperti ini, tanda petiknya cuma 1, ini jadi salah, meskipun kalimatnya sama. Ya. Kemudian, huruf pertama pada kalimat yang dipetik ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, ini yang benar. Pak Pono berujar, jadilah. Nah, ini ada tanda petik 2 dan ini ada koma. Jadilah orang yang berbudi pekerti luhur, jangan mau dijadikan budak nafsu. Nah, ini. Kita lanjut. Namun, bila dalam satu kalimat terdapat 2 atau lebih kalimat petikan, huruf pertama yang ditulis kapital cukup pada kalimat petikan pertama saja. Untuk kalimat petikan kedua, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika kata pertamanya merupakan kata nama atau sapaan. Contoh, ayo cepat, teriak Aksan, nanti keretanya keburu lewat. Nah, ini kata ayo, dia sudah menggunakan huruf kapital. Kemudian kata nanti di sini ini menggunakan huruf kecil. Kenapa menggunakan huruf kecil? Karena di kata yang pertama sudah menggunakan huruf besar. Jadi untuk kalimat yang keduanya ini tidak menggunakan huruf kapital. Dan jika kalian rubah menjadi kapital, maka menjadi
Salah. Lanjut. Ketemu. Teriak Aksan dari bawah. Pak Joko sudah ketemu. Nah, ini kenapa P-nya kok menjadi besar? Padahal di sini N-nya harus kecil. Kita lihat. Di sini dia menggunakan Pak Joko. Pak Joko itu berarti kata orang atau sebutan untuk orang atau sapaan, sehingga dia menggunakan huruf kapital. Jika diganti menjadi huruf kecil maka menjadi salah. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Oke. Untuk memisahkan kalimat petikan dan kalimat pengiring menggunakan tanda baca koma. Nah, ini tanda baca koma. Kita harus betul-betul paham. Langsung saja ke contoh. Tadi saya lihat Neng Aisyah lari. Kita lihat di sini ada tanda petik 2, ada koma. Pak Ujang berkata, ada koma lagi. Raut mukanya terlihat seperti habis menangis. Nah, dari kalimat ini kita tahu ada tanda baca koma, dan itu penting. Kemudian, serahkan saja tugas mengintai kepadaku, aku tak akan mengecewakan kalian. Ucap Sersan Diksa sembari meninggalkan ruangan. Nah, di sini ada tanda petik 2, ada tanda petik 2, dan juga dikasih koma. Nah, semacam ini teman-teman. Kemudian, Bung Karno pernah berujar, ada koma, ada tanda petik. Pangan adalah soal hidup dan mati suatu bangsa. Dan ini ada titik dan ada tanda petik. Nah, semacam ini teman-teman. Ini harus betul-betul diingat. Lanjut. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Aku pernah mendengar Aisyah bercerita bahwa sebenarnya ia tidak terlalu senang dengan kabar perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Tadi Bu Neti berpesan jika hari ini beliau tidak dapat masuk kelas karena suatu urusan. Namun, beliau memberikan tugas untuk mengerjakan LKS halaman 75. Burhani mengancam tidak masuk sekolah bila ia masih merasa mendapat bulian dari teman sekelasnya. Oke. Ini termasuk kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu intinya kalian hanya melaporkan sesuatu yang telah diucapkan oleh orang lain tanpa sama persis dengan mereka. Jadi tidak perlu sama persis. Tapi kalau kalimat langsung tadi itu harus betul-betul sama persis dan harus dikasih tanda petik 2. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan dengan baik. Selalu doakan orang tua kalian, kirim Al-Fatihah tiap selesai sholat, dan kalian tetap harus semangat belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.